Lesti Kejora muncul di industri hiburan Indonesia di tahun 2014 usai memenangkan gelaran ajang pencarian bakat. Bagi efek bola salju, makin kesini karir Lesti makin moncer dan menjadi salah satu pedangdut muda tersukses. Di waktu bersamaan, Rizky Bilar juga mulai menemukan bintangnya di dunia akting. Namun tak semulus karir Lesti. Bilar sempat frustasi karena alami pasang surut karir sebelum akhirnya bersinar terang sejak tahun 2020 saat mulai berkencan dan menikahi Lesti Kejora. Sayangnya perjalanan karir Rizky Bilar menuju puncak berpotensi terputus setelah ia terseret skandal KDRT yang membuat pencapaiannya selama ini harus kembali porak-poranda. Pria kelahiran Medan 12 Juli 1995 ini pertama kali mendapatkan tawaran untuk menjadi model di Medan saat sedang berjalan-jalan di sebuah mall. Awalnya tak ada keinginan untuk terjun ke dunia hiburan. Bilar lebih berminat menjadi pemain sepak bola. 6 bulan berselang, ia pun memutuskan bergabung menjadi model untuk menambah relasi dan pengalaman. Setelah menjadi model di Medan, Rizky ikut perlombaan model majalah Aneka Yes. Ia pun berangkat ke Jakarta setelah berhasil masuk sebagai finalis. Memutuskan menetap di Jakarta, Rizky pun menjajal dunia akting. Pada awalnya, pemilik nama lengkap Muhammad Rizky ini pun sering mendapatkan penolakan. Salah satu alasannya adalah karena aksen Medannya yang kental. Setelah beberapa kali ditolak, Rizky akhirnya mendapatkan kesempatan pertamanya di tahun 2015 yang mendapatkan peran kecil lewat sinetron Raja Wali. Meski sudah mulai mendapatkan tawaran berakting, namun kehidupan Bilar tidaklah langsung sukses. Kakak sepupu Rizky Bilar, Ade Eril Manurung, mengungkapkan fakta berbeda. Di awal karirnya, Rizky Bilar disebut sempat nyambi bekerja serabutan karena tak ada panggilan syuting. Ia pun ikut casting dengan naik angkutan umum. Rizky Bilar disebut bahkan sempat menjadi pembantu hingga kesulitan untuk makan. Bahkan ketika ia sudah bermain dalam sejumlah peran pendukung hingga peran utama, kehidupan Bilar sebelum itu masih biasa saja menurut Ade. Keadaan Bilar lantas berubah drastis setelah bertemu Lesti Kejora. Bukannya makin laris, 2 tahun setelah debutnya di serial Raja Wali, Bilar sempat terpuruk secara ekonomi. Karir keaktrisannya saat itu mandek. Bilar mengaku jarang mendapatkan proyek sinetron apalagi yang berdurasi panjang. Karena merasa putus asa, pada tahun 2017, aktor asal Medan ini sempat memutuskan menjadi buruh pabrik di Jepang. Meski Bilar menghubungi kakaknya yang berada di Jepang, ia mengungkapkan niatnya untuk menyusul sang kakak bekerja di sana jika dalam 4 bulan ia tak mendapatkan tawaran syuting sinetron. Namun tidak disangka, sebelum 4 bulan berlalu, Rizky mendapatkan tawaran casting buat bermain di sebuah sinetron produksi MNC bertajuk Ada Dua Cinta. Ia awalnya ogah-ogahan karena berpikir percuma ikut casting jika ujung-ujungnya tak dipanggil. Setelah selesai casting dan sambil menunggu panggilannya, Rizky kembali mendapatkan tawaran syuting di rumah produksi lain. Ia dijanjikan jadi pemeran utama. Rizky sempat galau pada saat itu, namun ia memutuskan tetap menunggu panggilan casting sinetron yang pertama. Benar saja, Dio Fortuna tampaknya berpihak kepada dirinya. Rizky terpilih menjadi salah satu pemain di sinetron Ada Dua Cinta. Kondisi ekonominya pun perlahan berubah sejak saat itu. Keberuntungan lain berpihak padanya saat sinetron baru berjalan 15 episode. Bilar mendapatkan tawaran untuk menjadi brand ambassador salah satu makanan terkenal. Dari penghasilannya sebagai brand ambassador, Bilar bisa mewujudkan impian membeli mobil BMW. Jika di tahun 2017 ia mengalami keterpurukan, maka 2018 merupakan tahun kebangkitan karir baginya. Tak hanya laris berakting, Rizky Bilar juga telah menambah dunia bisnis. Selain menjadi bintang iklan dan endorsement beraneka brand,
Rizky kemudian merintis usaha perhiasan dengan brand bernama MRB Jewelry. Pada tahun 2019, karir Bilar makin moncer. Ia melakoni FTV berakit ke hulu berenang ke hatimu hingga sinetron Istri-Istri Akhir Zaman, serta miniseri Topeng Kaca. Pada tahun 2020 ini, Rizky dengan popularitasnya yang telah meroket, ini menjadi bintang dalam Cinta Karena Cinta, Jangan Panggil Gue Pak Haji, dan Cinta Nikita. Meski karirnya sukses dan telah mendatangkan kemapanan finansial, namun dirinya belumlah begitu dikenal publik. Barulah pada Juli 2020, Rizky Bilar tiba-tiba dibicarakan warganet bersamaan dengan kabar pernikahan Dinda Hau dan Raimbayan. Rizky Bilar dikabarkan sempat dekat dengan Dinda Hau, namun malah ditinggal nikah. Sejak saat itu namanya mulai dikenal. Tidak hanya menjadi aktor, Rizky Bilar juga merambah karir sebagai presenter dalam acara Karnaval SCTV, Liga Dangdut Indonesia, Semarak Indosiar, Di Akademi, dan masih banyak lagi. Hingga pada tahun 2021 dia menikahi penyanyi Lesti Kejora yang disebut media berkat hasil perjodohan netizen. Sejak saat itulah nama Bilar semakin melejit. Rizky lantas mulai jarang tampil di televisi sebagai aktor, meski kerap masih tampil sebagai presenter. Ayah satu anak itu rupanya sibuk berbisnis, terutama membangun bisnis kreatif digital Leslar Entertainment, salah satunya lewat channel YouTube. Selain aktif membuat konten, dia juga membuka bisnis kuliner bernama Raja Sei. Hingga kini jenis kuliner sei sapi itu sudah mempunyai lebih dari 30 outlet di Indonesia. Seiring dengan karirnya yang memuncak, penampilan dan gaya hidup Bilar ikut berubah drastis, baik dari segi gaya berpakaian dan kepemilikan mobil mewah. Namun karena terseret kasus KDRT, karirnya yang dibangun selama 7 tahun silam itu hampir dipastikan bakal luluh lantak. Belum lagi masa depannya yang kemungkinan bakal dihabiskannya di balik jeruji besi. Bilar bisa mendekam di penjara maksimal hingga 15 tahun jika polisi menetapkannya sebagai tersangka. Nasib orang memang gak ada yang tahu ya guys. Dari naik angkot ke lokasi syuting di awal karir, lalu berhasil membeli mobil BMW saat mulai populer hingga akhirnya mengoleksi 6 supercar puluhan miliar. Tapi apa daya, semuanya terancam hilang seiring dengan kehancuran karirnya. Andai dulu pria bernama asli Muhammad Rizky itu ke Jepang saja, mungkin ia memang bakal jadi orang biasa saja, tapi setidaknya tak terancam jadi pesakitan. Gimana menurut kalian?